Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sutantri, SPD SD CPNS Kabupaten Sambas tahun 2021, kelompok 2. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang WOG, World of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? WOG penting karena adanya adanya faktor eksternal, dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, adanya faktor internal, ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG dapat dilakukan? WOG dapat dilakukan dengan cara 1. Koordinasi. Pelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Yang kedua, integritas. Kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Yang ketiga, pendekatan dan pelibatan. Pelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Pendekatan WOG itu dapat dilakukan dengan cara: pertama, pelayanan administratif; yang kedua, pelayanan barang; yang ketiga, pelayanan jasa; yang keempat, pelayanan regulatif. Praktek WOG dapat dilakukan dengan cara 1. Penguatan koordinasi. Penguatan koordinasi ini dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas itu merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar di struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Sektor atau lembaga tanpa perlu koalisi sosial merupakan bentuk informasi dari penyatuan koordinasi antar membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi. Tantangan dalam praktek WOG. Biasanya tantangan dalam praktek WOG itu adalah: yang pertama, kapasitas SDM dan institusi bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya marker atau akuisisi pelembagaan. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi ini menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 5 macam dalam pelayanan publik, yaitu: yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional; yang kedua, pola pelayanan satu atap;
Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Syarat-syarat untuk penerapan WOG meliputi: 1. Budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, mendesain program dan pelayanan. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia adalah hakikat dasar pelayanan publik. WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. WOG dalam lingkup hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, pegawai ASN dan pelayanan publik. Goal of government adalah cita-cita dan upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik, aspiratif, transparan, efektif, dan efisien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.